mengakui Inter di atas angin. Kalau Mas Gita sendiri punya pandangan lain nggak? Derby della Madonnina ini. Balik-balik lagi kayak Piala Afrika tadi, secara kekinian milik Inter ya. Oke. Sabar ya fans Milan. Terus dari sisi sejarah 11 pertandingan terakhir Milan hanya menang 1 kali kan. Yes. Inter 7 kali, 3 kali draw. 5 pertandingan terakhir Milan ada menangnya 1 kali. Jadi kalau gue bilang ya nggak 50-50, ini harusnya milik Inter, harusnya. Harusnya. Ya, tapi apapun kan bisa terjadi, tapi gue nggak yakin apapun itu akan terjadi. Jangan sampai Milan kalah, Selalu persaingan kadang-kadang ini Scudetto emang bakal derby. berat ini ya. Bang Mes, boleh Bang Mes? Sebagai penggemar Serie A Juve nih. Kalau AC Milan ini kan, Nah. AC Milan ini kan tim yang mengandalkan semangat. Semangat, pressing atas, tenaga, fisik, sangat fisik sekali. 2 tahun terakhir mereka bermain dengan cara yang sama, pelatih yang sama, dan ya hasilnya bagus, lumayan. Bagus lah gua di atas Juve. Ya, sementara masih di atas Juve, tapi nanti kita akan salib. Tapi kalau untuk dia berhadapan ngelawan Inter, Inter terlalu powerful di Serie A. Ya, di 5 pertandingan terakhir, Om Gita tadi udah bilang, 5 pertandingan terakhir mereka selalu menang. Bahkan menang ya, dengan selisih 1 gol aja. Istilahnya Inter yang sekarang, Inter yang tahu menang, nggak perlu menang dengan skor yang besar, nggak perlu menang dengan cantik. Yang penting menang, mereka menang. Terakhir kali lawan Venezia, mereka main nggak terlalu bagus, tetapi akhirnya bisa menang juga. Dan jangan lupa, di Inter sekarang ada orang yang dulu main di Milan, sekarang main di Inter. Yang sangat disesali oleh Milan. Siapa? Hakan Çalhanoğlu. Udah 6 gol dan 8 assist. Bayangin kalau dia lanjut di Milan, ini bisa jadi sebuah senjata yang mematikan. Tetapi lihat, sekarang dia pindah ke Inter, malah Internya makin kuat banget. Makin gacor. Dengan kemenangan ini akan ditentukan bahwa Milan keluar dari Scudetto. Gua rasa kalau misalnya Inter menang. Iya, misalnya Inter menang. Tapi gue masih ada harapan buat Milan sebenarnya. Bang Valen. Ya gue sebagai fans Milan Veteran. juga ya Oh, dari dulu ya, Bang? yang dulu ya. Gue melihat di tengah data statistik keunggulan dari Inter Milan, harusnya disinilah Pioli bisa do something, karena lebih baik tidak diunggulkan untuk membawa pasukan mereka bisa bermain sesuai dengan kemampuan mereka. Karena ketika diunggulkan ini kan sekarang berarti Inter Milan memang berpikir dia harus menang. Ya, 7 poin akan beda kalau Dan mereka 7 poin akan beda. Sementara kalau AC Milan menang akan hanya beda 1 poin. Tapi satu pertandingan Satu Milan pertandingan adalah lebih Satu banyak. pertandingan Milan lebih banyak ya, dan ini Inter. Inter Inter lebih lebih banyak. banyak, Ini ya, menjadi poin bagi AC Milan menurut Milan. gua. Tapi gua menambahkan apa yang sudah disampaikan Bes sama Gita, bahkan catatan head to headnya Inzaghi sama Pioli pun bagusan Inzaghi. Walaupun itu dihitung sejak si Inzaghi ada di Lazio. Oke. Ya kan? Tapi selain itu ada catatan menarik juga kalau dia Bes ngomong Çalhanoğlu ya. Tapi di sini juga ada seorang Ibra kan. Ibra juga punya catatan yang baik ketika derby Milan. Ya, sudah mencetak 8 gol dalam derby Milan. AC Milan itu 6 gol, 2 untuk Inter. Jadi memang dia lebih banyak mencetak dalam derby ini untuk AC Milan. Ya, itu sudah hanya di bawah Giuseppe Meazza, Gunnar Nordahl sama Stefano Niers. Mendekati sejarah ya. Ya kan? Iya. Kelebihan Kemudian juga gue bicara angka-angka aja. Iya, Karena iya. gue nggak ngikutin penampilannya karena mainnya subuh-subuh terus kan. Sekarang gue udah nggak nonton bola Susah. subuh. Usia Bang ya. Catatan ketika Inter Milan berhasil melaju dari tahun 2020-2021 dengan 40 kali tak terkalahkan, itu kan salah satunya kekalahan terakhirnya Oktober menghadapi Milan. Nah, iya betul. Ya. Ya. Dan kemudian catatannya Milan adalah tim yang paling banyak seri melawan Inter Milan. Tapi Inter Milan adalah tim yang paling banyak mengalahkan AC Milan. Iya. Di luar tim Serie A lainnya. Jadi memang ini saling berhubungan sama kayak Milan lawan sama kayak United lawan Liverpool. Betul. Lu boleh menang sama siapapun, lu boleh punya rekor bla bla bla, tapi ketika menghadapi gua yaitu AC Milan, gua punya sesuatu yang harus akan menang. bisa membuat lu nggak menang mudah. Walaupun mungkin ini lebih cocok dengan bahasa Bes tadi, memang Milan kan mengandalkan semangat. Semangat. Nah, apakah memang itu Semangat cukup. yang bisa Cukup. untuk dilakukan? Nah, gue punya saran. Ya, Untuk walaupun Pioli. nggak akan didengarkan. Boleh lah Bang. Siapa Ya tahu kan, nonton Kita Pioli. dengerin, kita dengerin. Ketika teknikal dan lain sebagainya memang sudah sejarah, angka, sudah memenangkan Inter Milan, dia harus punya, kalau di kontrak tuh escape clause. Dia harus punya klausul yang bisa membuat nggak dari situ ngambilnya. Contohnya Mourinho nih? yang jewerin pelatih lain, pelatih Barcelona almarhum
untuk bikin pertandingan terganggu konsentrasinya. Ah. Ya, membuat Xabi Alonso menjadi pemain yang reckless, yang kasar. Pioli harus menemukan itu karena secara materi pemain, statistik, sejarah, head to head pelatih Kalah. itu Inter Milan. Ya, Nah, Milan betul. harus punya escape strategi itu kalau mereka mau menang, dan itu harusnya Pioli udah pikirkan, nggak cuma taktikal segala macam yang Inzaghi udah pasti secara angka menang, Bos. Gimana? Nah itu, dan mereka nggak beli pemain loh. Itu. Missingnya mereka kan center back nih kan. Yes. Concern mereka center back. Artinya Mungkin kan Simon Kjaer nggak ini, terus Tomori nggak nggak ada. Tapi kan nggak dibeli. Kayak Arsenal lah nggak beli apa-apa. Gue curhat kan jadinya. Mungkin sebelum Pioli Mereka mikirin, mereka beli, Om. mungkin sebelum Beli Pioli pemain. mikirin, Vaniko mungkin Jebretin bisa kasih saran. Ide gue itu kira-kira apa menurut Jebretin yang fansnya AC Milan gitu. Boleh lah diketik Karena di itu bawah harus nih. out of the box. Iya. Butuh icebreaker itu jadi pemain Iya, itu. kalau kita bicara di Indonesia kadang-kadang lo lihat kan, ada tim yang didatengin, diteror misalnya. Ya, terus kemarin di Barbar AFF, banget. di AFF makanan kita katanya nggak sesuai standar gizi. Ya, kayak artinya gitu ya. memang tidak teknis, Tapi tapi itu cukup mempengaruhi. mengganggu. Yang pada saat di lapangan, kok dia bisa nggak main seperti biasanya ya? Oke. Bukan berarti ilegal ya. Iya. Tapi Pioli harus pikirkan itulah apapun itu. Tapi gue Dicoba. baca satu artikel lagi, malah yang mengucapkan terima kasih dengan derby, apa nih? Della Madonnina. Della Madonnina. Karena saat derby, maka trending Google dan juga sosmed itu ada di kata-kata kota Milan. Sehingga Jadi? rivalitas apapun ini itu menguntungkan Kota Milan. Kota Milan. wali kotanya. Nah, Nyayur jadi, dia. Nyayur ya. Nyayur. Milan juga akhirnya bisa nyayur bikin stadion sama Inter bisa sendiri. Gitu. Bang Pes mau nanggapi nih, silakan. Enggak, AC Milan yang zaman sekarang bukan hanya kalah di klasmen juga, tetapi kalah juga di perburuan pemain. Di mana kita lihat Inter, dia punya dana lebih banyak dan beli pemainnya di musim Iya, dingin ini gua akuin cukup tuh. berhasil. Nah. Castedo dari Lazio dia beli, terus Gosens dari Atalanta, salah satu ada Gosens, wingback betul. terbaik di Serie A beberapa tahun terakhir. Gosens main di Inter sekarang, Inter aja udah kuat. Kelebihan Inter adalah kedalaman skuad, sekarang makin dalam dengan pemain-pemain itu. Sedangkan AC Milan, tadi Om Gita udah bilang, AC Milan krisis pemain di lini belakang, backnya cedera. Mereka beli pemain, yes, mereka beli pemain, tetapi yang dia beli adalah seorang striker. Udah striker, umurnya 19-18 tahun, masih muda banget. Nggak tahu bakal siap buat dimainkan. Istilahnya AC Milan ini bingung juga strategi pembelian pemainnya dan manajemennya bagaimana buat kedepannya. Di sini gue ngelihat dari segi non teknis saja Inter sudah lebih unggul dari AC Milan. Nah, makanya AC Milan bagaimana caranya supaya bisa curi poin dari Inter atau bahkan menang. Ya mereka harus berpikir out of the box seperti kata Bang Valen. Berharap mungkin pemain Inter ada yang kena COVID, jadi melemah. Dipeluk-peluk misalnya. aja ya. Tapi ini menurut gua yang ternyata terjawab di era kita-kita, bahwa leadership itu penting, ya, bahwa Berlusconi tidak leader create another leader. Iya, iya. Ketika Berlusconi pergi, Hilang gitu aja. AC Milan selesai. Tapi Yes. Moratti tidak berdaya menghadapi Berlusconi. Tapi ketika dia akhirnya pun lengser, ternyata Inter malah bisa melanjutkan itu tanpa seorang Moratti. Vaniko. Justru yang Milan nggak bisa. Nah, anak-anak sekarang sebelum kasih komen yang membilang gua sotoy, Jebretim, pelajari sejarah itu. Karena saat Silvio Berlusconi, Dan Galliani itu. itulah godfather-nya sepak bola Italia. Nah, yang namanya udah godfather, memang sekarang gue baru ngerti bahwa ya tim tersebut ya sulit kalah. Ada apa di balik Apapun itu? yang dia akhirnya lakukan, gelontorin duit atau apapun macam-macam. itu. Tapi dia tidak siapkan setelah dia lengser. Bagaimana ngelanjutinnya? Ferguson, Wenger sama. Ketika akhirnya mereka kena berdua juga. lengser, nggak Hilang. disiapkan calon pemimpin berikutnya oleh tim ini. Berarti Salah Arsenal investor. kemarin Nyungsap salah pemimpin sebelumnya. Ya makanya gue bilang pelajarilah Jebretim daripada gue bahas itu panjang lebar Oke. secara leadership. Oke, prediksi Mas kita. Tuan rumah ya, Inter tuan rumah Inter kan? tuan rumah. Ya, dan Sama-sama tuan rumah sih. sebagai tuan rumah, gue rasa dia juga dalam rekor sejarah juga selalu menang ya. Gua, ya kali ini Inter ya? kayaknya Inter. Tadi PSBB berapa dia ininya? Handicapnya? 2-1. Enggak handicapnya. Handicapnya? Setengah. Setengah. Oh berarti ini Inter. gue seri. Seri. Bang Bes. 2-0. 2-0 Inter. lebih lagi Ya dia kan siapapun amat. selain AC Milan. Iya, gitu amat ya. Gua nggak Enggak.
Kan rekor Inter pertemuan terlalu- mereka Inter nggak pernah terlalu 2-0, 2-0. Oh, nggak pernah. Selalu AC Milan ngalahin Juve aja nggak bisa. 1-1 ya kan. Sama Spezia. Antara 1-0, Ngalahin 2-1. Spezia aja nggak bisa AC Milan. Ya, Gimana mau berat- ngalahin Inter? Berarti Iya, Bes udah. pakai feeling karena Gita bilang secara statistik nggak pernah 2-0. Nah, jarang. Iya. Lu Dia pakai mah hati pakai sih. hati aja. Emosi. Terakhir-terakhir ya. Kesel sih. Enggak, kalau kita lihat klasmen juga Inter Milan udah ngejebolin 50-an gol, terus kebobolan hanya 17. Gue nggak ngelihat Inter akan kebobolan di pertandingan ini, dan gue ngelihat Inter akan cetak lebih banyak gol, apalagi AC Milan pemain-pemain bertahannya banyak yang nggak bisa main. Iya, ada Gabi. Sebastian Frey kan jago ya. Ada satu Bes, ada satu Dida, yang Bang. ada Dida satu main, keuntungan Dida, Milan. Dida Katanya kan, kalau Dida. Vaniko siaran selalu menang. Gak pernah kalah. Kalau gue siaran pas derby della Madonnina. Tapi Milan, kita lihat nggak nih mau kalah. Vaniko Jebret tim ternyata banyakan Inter apa AC Milan? Coba, boleh. Inter atau Milan. Tadi mau komen di PSBB boleh, komen lagi di sini juga boleh ya. Atau punya prediksi. Di sini aja Di karena sini aja lebih ya. banyak penontonnya di sini Vaniko ya. Oke.